Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi menahan dan menetapkan 15 orang pegawainya sebagai tersangka kasus pungutan liar di Rumah Tahanan Negara Cabang KPK. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka dimaksud selama 20 hari pertama, terhitung 15 Maret sampai 3 April 2024 di Rutan Polda Metro Jaya. Para tersangka tersebut, yakni Kepala Rutan KPK saat ini Ahmad Fauzi, mantan petugas Rutan KPK Hengki, mantan PLT Kepala Rutan KPK Deden Rochendi, petugas Rutan KPK Ristanta. Lalu, petugas Rutan KPK Ari Rahman Hakim, petugas Rutan KPK Agung Nugroho, mantan petugas Rutan KPK Eri Angga Permana, petugas Rutan KPK Muhammad Ridwan, dan petugas Rutan KPK Suharlan. Kemudian 5 petugas Rutan KPK lainnya, yakni Suharlan, Ramadan Ubaidillah, Mahdi Aris, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Riki Rachmawanto. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK mulai tahun 2018, HK ditugaskan sebagai petugas cabang rutan dan DR sebagai petugas keamanan merangkap PLT Kepala Cabang Rutan KPK. Sekitar tahun 2019, bertempat di salah satu KP di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, diadakan pertemuan yang diikuti DR yang saat itu menjabat PLT Kepala Cabang Rutan, HK, MR, RUA, dan RR dalam rangka menunjuk dan memerintahkan MR sebagai lurah. Jadi di rutan tersebut ada yang ditunjuk sebagai lurahnya. Ini bukan struktur resmi ya, ini struktur yang mereka buat sendiri. Ada yang dinamakan lurah di rutan cabang KPK. Pomdam Jaya Guntur, kemudian MHA sebagai lurah di rutan cabang KPK pada Gedung Merah Putih, dan SH sebagai lurah di rutan cabang KPK pada Gedung SILC atau gedung yang C1. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ada 3 cabang rutan KPK, ya. 4 kalau dengan yang baru-baru ini, tapi di tahun tersebut, tahun 2019 ada 3. Ada di Gedung Merah Putih, di Gedung C1 atau ACLC, dan satu lagi di Pomdam Jaya Guntur. Berlanjut hingga tahun 2020, terjadi pergantian komposisi personel lurah. Jadi lurah-lurahnya itu kemudian di tahun 2020 berganti. Di antaranya saudara WD, MA, RR, dan RUA. Adapun tugas sebagai lurah yang mengumpulkan dan membagikan sejumlah uang dari para tahanan melalui koordinator tahanan, namanya atau disingkat dengan Korting atau koordinator tempat tinggal ya, di 3 rutan cabang tersebut. Kaitan sebutan Korting adalah perwakilan para tahanan yang ditugaskan sebagai pengumpul sejumlah uang dari para tahanan. Jadi di masing-masing rutan tersebut itu kan tidak hanya ada 1 orang, ada beberapa orang sesuai dengan kapasitasnya dari rutan tersebut. Nah, ditunjuklah koordinator tempat tinggal. Jadi dari para napi sendiri, ya. Jadi nanti tinggal si lurah ini berhubungannya tidak dengan keseluruhan, ya. Jadi tinggal dengan koordinator tempat tinggal atau korting tersebut. Penunjukan korting ini adalah inisiatif dari HK yang dilanjutkan oleh AF saat menjabat selaku Kepala Rutan Cabang KPK definitif tahun 2022. Modus yang dilakukan HK dan kawan-kawan terhadap para tahanan diantaranya memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi. Jadi ketika masuk pertama kali, ya masuk tahanan pertama kali itu diisolasi dulu, ya sebelum, jadi tidak langsung dibaurkan tapi dilakukan isolasi. Nah, masa isolasi inilah yang mereka tawarkan supaya bisa dipercepat gitu. Ini menjadi bargaining bagi mereka untuk mendapatkan sesuatu dari tahanan. Anda mau isolasinya cepat atau sesuai dengan standar gitu, seperti itu. Kemudian layanan menggunakan handphone dan powerbank hingga informasi sidak. Jadi rupanya di sana juga mereka meminjamkan handphone, kemudian juga powerbank. Itu menjadi bagian dari bargaining si oknum tersebut dengan tahanan, khususnya tahanan-tahanan yang baru masuk, mulai dari isolasi, kemudian ditawarkan juga HP, ditawarkan juga powerbank.
Seperti itu, dan informasi sidak. Artinya kami dari petugas di KPK, pengelola khususnya tahanan itu secara kontinu itu melakukan sidak-sidak. Tetapi kemudian oleh oknum ini sidaknya dibocorkan gitu ya. Jadi rekan-rekan, jadi bukan sama sekali tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak KPK, dalam hal ini Biro Umum, yang menjadi tanggung jawabnya selalu melaksanakan sidak. Tetapi ketika sidak itu dilaksanakan, dibocorkan, sehingga HP dan yang lain-lainnya yang tidak diperbolehkan itu mereka sembunyikan. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka menggunakan beberapa istilah atau password, di antaranya banjir dimaknai info sidak, kandang burung dan pakan jagung dimaknai transaksi uang, dan botol dimaknai sebagai telepon seluler dan uang tunai. Rentang waktu tahun 2019 hingga 2023, besaran jumlah uang yang diterima para tersangka sekitar 6,3 miliar rupiah dan masih akan dilakukan penelusuran serta pendalaman kembali untuk aliran uang maupun penggunaannya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Yungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dia Dewi melaporkan.